Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam kajian statistik matematik. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait masalah ekspektasi matematika dari dua variabel random. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait dengan fungsi densitas probabilitas bersama dari dua variabel random, bagaimana ekspektasi matematikanya. Untuk itu kita mulai saja definisi dari ekspektasi matematika. Jadi misalnya diketahui variabel random X dan Y ya, oke. Dengan fungsi densitas probabilitas bersamanya kita tuliskan Fxy. Oke, Fxy. Nah, maka fungsi atau ekspektasi matematika, kalau kita sebut saja dulu variabel random XY-nya diskrit ya, diskrit, maka ekspektasi matematika dari fungsi XY ya adalah sigma, karena ada dua variabel random ini untuk semua Y, untuk semua X, Fxy. Ya, tapi di sini kita tambahkan dulu ada UX Y F X Y. Oke ya. Nah, selanjutnya kalau variabel random X Y continue. Oke ya, kita bicara continue, maka ekspektasi dari U X Y adalah integral ya, dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Oke, di sini sama UX Y, di sini F X Y dx dy. Nah, kemarin waktu kita membicarakan ekspektasi matematika untuk satu variabel random, kegunaan dari ekspektasi matematik antara lain untuk menentukan rata-rata atau variansi dari variabel random tersebut. Nah, untuk ekspektasi dua variabel random, salah satu kegunaannya adalah untuk menentukan kovariansi dari kedua variabel random tersebut. Jadi kovariansi dari X, Y. Ini kita rumuskan nilai harapan dari X dikurangi nilai harapan X ya, dikalikan Y, nilai harapan dari Y itu sendiri. Oke, nah ini kalau kita uraikan ya, dikalikan saja secara distributif, X Y dikurangi X nilai harapan Y dikurangi EX ya, dikalikan Y, dan terakhir ditambah EX EY. Oke. Nah, ini kalau kita masukkan nilai harapannya, EX-nya dimasukkan berarti EXY. Nah, ini karena EY itu suatu konstan, maka di nilai harapannya juga konstan, maka tinggal EX EY, oke. Ini sama EX EY, terakhir sama EX EY. Ya. Maka kalau kita sederhanakan menjadi EX EX kali EY. Oke. Jadi kovariansi sebenarnya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kovariansi XY bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita bisa membicarakan beberapa kasus terkait dengan dua variabel random. Jadi misalnya variabel random X dan Y itu saling bebas. Apa yang terjadi ketika variabel random X, Y saling bebas? Pada video sebelumnya sudah saya katakan ya, bahwa variabel random X, Y saling bebas, maka fungsi densitas probabilitas bersama dapat ditulis menjadi perkalian dari masing-masing fungsi densitas probabilitas marginalnya. Jadi dituliskan F X kali Fy. Nah,
kaitannya dengan apa itu, dengan kovariansi, maka kovariansi kita tuliskan seperti apa kovariansinya. Nah, kovariansi tadi kita X Y ya. X Y gini dituliskan E dari X Y dikurangi X kali Y. Nah, coba perhatikan di sini, kita catatan dulu ya. Oke, kita lihat sebenarnya EXY itu apa coba. EXY kita catatan di sini ya, note di sini. Oke, EXY coba kita telusuri EXY kalau XY saling bebas. Maka kalau diskrit misalnya ya, kalau diskrit kita bisa menulis ini untuk semua Y, ini untuk semua X, di sini XY, di sini FXY. Oke ya. Tapi karena saling bebas, maka FXY bisa ditulis ini all Y, ini all X gini ya. Ini XY, di sini FY. Oke, selanjutnya bisa dituliskan sigma all Y, di sini YFY. Oke. Ini sigma all X, di sini XFX. Artinya apa? Artinya ini sama dengan E dari Y dikalikan E dari X atau sebaliknya. Oke ya, bisa ditulis EX EY gitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini bisa ditulis dalam bentuk EX EY dikurangi EX dikalikan EY, atau ini sama dengan 0. Jadi ketika variabel random X dan Y itu saling bebas, maka kovariansi XY bernilai 0. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana ketika variabel random XY itu bersyarat. Jadi kita tuliskan variabel random X dan Y itu bersyarat. Oke, bersyarat. Nah, kemarin waktu bicara fungsi distribusi bersama sudah disebutkan variabel random X, Y itu bersyarat, berarti fungsi densitas probabilitas bersyarat X dengan syarat Y adalah F X Y dibagi F Y, atau sebaliknya kalau Y dengan syarat X berarti penyebutnya menjadi Fx gitu ya. Nah, kaitannya dengan ekspektasi nanti berarti ekspektasi dari variabel random X dengan syarat misalnya ini Y gitu ya, maksudnya Y sama dengan Y, ini sama dengan ketika kita bicara tentang apa itu continue, maka dia negatif tak hingga sampai tak hingga, karena di sini X berarti di sini X, tapi di sini bukan Fx tetapi Fx dengan syarat Y, di sini dx. Berarti batasnya ini juga batasnya dari batas X ya. Atau kalau kita balik sama saja, berarti Y dengan syarat X berarti integral negatif tak hingga sampai tak hingga, di sini Y F Y dengan syarat X, ini D dy ya. Nah, inilah rata-rata bersyarat, ya. Nah, yang kedua bagaimana menentukan variansi. Nah, variansi bersyaratnya, variansi bersyarat X dengan syarat Y misalnya sama saja, berarti nilai harapan dari X kuadrat dengan syarat Y dikurangi E dari X dengan syarat Y, tapi ini dikuadratin. Oke ya. Nah, kalau yang belum kan ini, kalau yang belakang EXY nya sudah dituliskan di depan. Kalau EXY berarti bisa saja kita tulis EX kuadrat dengan syarat Y sama saja dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, di sini X kuadrat Fx dengan syarat Y, di sini dx gitu ya. Nah, untuk memahami materi tersebut, saya akan berikan satu contoh yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan bagaimana menentukan mencari kovariansi atau min bersyarat atau variansi bersyarat ya. Kita berikan contoh, diketahui XY atau variabel random XY ya. Diketahui variabel random XY, oke. X Y dengan fungsi dengan
fungsi densitas probabilitas bersama. Oke, dituliskan Fxy sama dengan, nah ini kita tuliskan yang agak sederhana saja, Y untuk batasnya ini Y gini ya. Oke, terus 0 untuk X, Y yang lain. Nah, sekarang kita mencoba dengan kasus ini, kita mencoba, berarti kalau ini kalau dituliskan sampai tak hingga ya, karena memang nggak ada batasannya, mencari kovariansi dari kasus ini. Ya, kita mencari kovariansinya, berarti kovariansi X, Y ini sama dengan tadi sudah disebutkan X, Y gini dikurangi X kali Y. Oke, berarti kita sudah harus mencari EXY dan EX sama EY. Nah, untuk itu kita buat dulu yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari distribusi atau fungsi densitas probabilitas marginal. Karena diketahui Fxy seperti ini ya, ini diketahui Fxy, kita nyari Fx dulu sama Fy. Ya, oke. Kita coba mencari Fx. Ya, Fx adalah integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga Fxy di sini dy. Oke, ini batasnya y. Nah, ketika kita mengetahui batasnya yang di depan ini ya, maka nilai y yang ada nilainya itu antara x sampai tak hingga yang ada nilainya. Berarti mulai dari negatif tak hingga sampai x ini 0 dy ditambah dari x sampai tak hingga ya, sampai tak hingga, karena nilai y-nya kan dari x sampai tak hingga, di sini e pangkat negatif y ini dy gitu ya. Oke, nah kita bisa kerjakan karena yang di depan nilainya 0, kita langsung aja kerjakan itu. Limit h mendekati tak hingga, ini integralnya e pangkat negatif y, berarti terhadap y berarti negatif e pangkat negatif y, tapi di sini h, di sini x ya. Nah, kalau kita masukkan h kan 0 ya, 0 dikurangi negatif berarti positif e pangkat negatif x. Artinya apa? Artinya fx adalah e pangkat negatif x dengan x-nya lebih besar dari 0. Oke ya. Yang kedua ini 0 untuk x yang lain. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang yang kedua adalah mencari Fy. Fy integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Ini Fxy di sini dx ya. Oke, nilai x tadi batasnya kalau saya coret di sini aja, batasnya kan tadi kan 0, ini x, ini y, ini tak hingga gitu ya. Berarti batasan nilai x-nya apa? Batasan nilai x yang ada nilainya dari 0 sampai y. Yang nilai x-nya berarti dari negatif tak hingga sampai 0 itu nilainya 0 dx. Nah, ini yang ada nilainya x itu berarti dari 0 sampai y ya. Ini e pangkat negatif y, ini dx ditambah dari y sampai tak hingga 0 dx. Oke, yang ada nilainya cuma di tengah saja. Kita langsung integralkan saja, ini kan 0 ya, ini 0, nggak usah dihitung, berarti langsung saja integral e pangkat negatif y tapi diintegralkan terhadap x, berarti x e negatif y, ini y, ini 0 gitu ya. Maka sama dengan y e pangkat negatif y. Nah, atau kalau kita tuliskan Fy-nya adalah berarti y e pangkat negatif y untuk y lebih besar 0, ini 0 untuk y yang lain. Nah, dengan bekal ini kita baru menentukan masing-masingnya. Berarti misalnya mencari EX dulu ya, mencari EX dulu. Nah, kita bisa mencari EX sebagai berikut ya. Jadi EX itu dapat dicari dengan integral ya, dari negatif tak hingga sampai tak hingga, di sini x, di sini fx dx. Oke ya. Selanjutnya
yang ada nilainya itu dari negatif tak hingga sampai 0 itu di sini 0 X kali 0 dx ya, karena batasannya X lebih besar dari 0 berarti ini 0 sampai tak hingga X kali lah fx-nya sudah tahu tadi, fx-nya kan di depan tadi, fx-nya E pangkat X, E pangkat X, E pangkat negatif X dx ya. Oke, berarti kita hanya agak sini biar longgar ya, kita harus mencari integralnya ini, maka limit H mendekati tak hingga integralnya X pangkat negatif X itu integral parsial, dapat kita tuliskan negatif X pangkat negatif X dikurangi pangkat negatif X, tapi di sini H 0 ya. Kalau dimasukkan H itu 0, kalau dimasukkan 0 itu negatif lagi berarti positif, pangkat 0 berarti 1 ya, berarti sama dengan 1. Oke ya, ini X-nya ya. Jadi kesimpulannya apa? Di sini berarti X sama dengan 1. Sekarang mencari EY-nya. EY berarti integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga Y F Y dy. Nah, tadi sudah dituliskan batasnya Y juga dari negatif lebih besar 0 tadi ya, berarti dari negatif tak hingga sampai 0 ini Y 0 dy gitu ya, ditambah dari 0 sampai tak hingga Y kali. Nah tadi ternyata nilai Y-nya tadi apa, kita coba kita lihat di atas ya. Oke, ternyata Y-nya Y pangkat negatif Y ya, Y pangkat negatif Y, ini Y pangkat negatif Y dy ya, atau kita sederhanakan berarti integral 0 sampai tak hingga Y kuadrat pangkat negatif Y dy. Oke, nah ini juga integral parsial ya, berarti limit H mendekati tak hingga, ini langsung aja kita integralkan karena parsial ya, relatif mudah ya. Jadi ini sama dengan negatif Y kuadrat pangkat negatif Y, oke, dikurangi 2Y pangkat negatif Y, dikurangi lagi 2 pangkat Y ini ya. Oke, ini H ini 0. Oke, nah kalau nilainya ini kita masukin H, karena hanya limit mendekati tak hingga, ini pangkatnya kan E-nya pangkat negatif, berarti nilainya 0 dikurangi. Kalau nilainya 0-nya dimasukin, ini 0, karena ada Y-nya berarti kan 0, ini juga 0 ada Y-nya, tapi di sini enggak, tapi dikurangi negatif 2, berarti ditambah 2, sama dengan 2. Oke, inilah Y sama dengan 2, gitu ya. Oke, nah terakhir mencari apa? Terakhir kita mencari nilai harapan dari XY. Oke ya, nilai harapan dari XY berarti, karena XY berarti double integral, negatif tak hingga sampai tak hingga, negatif tak hingga sampai tak hingga. Di sini kita ada XY, F, XY, ini DX, DY. Oke ya, DX, DY. Nah, kita bisa memasukkan nilai ini yang ada nilainya, karena dua-duanya kan dari 0 sampai tak hingga ya, berarti kan batasannya, coba kalau kita lihat batasannya tadi kan gini, batasannya yang ada nilainya itu 0, X, Y ini tak hingga gitu ya, untuk distribusi bersamanya ya, distribusi bersama ini batasannya itu. Maka yang ada nilainya apa? Kita buat aja dulu yang ada nilainya di sini, berarti X-nya, ini kan dx ya, dx di depan berarti X-nya antara 0 sampai Y. Tapi begitu X-nya sudah masuk gini, berarti Y-nya dari 0 sampai tak hingga. Ya, di sini X, Y. Nah, kita tulis tadi fungsi bersamanya ternyata apa? Pangkat negatif Y. Ini dx, oke, dy. Ini ya. Nah, kita bisa mengintegralkan dulu terhadap X. Ya, kita agak tulis di sini biar longgar ya. Ini biar aja di depan gini. Oke. Nah, ini langsung kita integralkan tapi terhadap X. Ketika diintegralkan terhadap X berarti Y-nya menjadi konstan sementara gitu. Kita lihat dulu berarti setengah X kuadrat, karena diintegralkan terhadap X, ini Y pangkat negatif Y gini, ini 0 Y ini dy. Oke ya. Nah, ini sama dengan
integral 0 sampai tak hingga dituliskan, berarti X-nya diubah karena batasannya Y, berarti apa? Setengah Y kuadrat kali Y E pangkat negatif Y dy. Oke ya. Nah ini kita masukkan saja, berarti integral 0 sampai tak hingga, atau setengahnya bisa keluar ini kalau memang mau sederhanakan, setengahnya bisa keluar. Ini 0 sampai tak hingga Y pangkat 3 E pangkat negatif tak hingga dy. Dapat dihitung setengah gitu ya. Ini karena mendekati tak hingga, maka ditentukan limit H mendekati tak hingga. Nah ini integral parsial ya, integral parsial dapat kita tuliskan negatif Y pangkat 3 E pangkat negatif Y dikurangi 3 Y kuadrat E pangkat negatif Y dikurangi lagi 6Y E pangkat negatif Y terus dikurangi 6 E pangkat negatif Y, ini dari H0. Oke ya. Nah sekarang ini hanya mendekati tak hingga, di limit mendekati tak hingga, dan ini pangkat E pangkat negatif, berarti kalau dimasukkan nilai H0, kalau dimasukkan nilainya 0 dikurangi, ini ada Y-nya berarti 0, 0, 0, ini ada 6, berarti 6 tapi negatif 6 jadi 6 gini. Oke ya, berarti sama dengan 3. Nah, sehingga kita bisa menentukan sekarang bahwa kovariansi XY tadi sudah disebutkan, formulanya adalah EXY dikurangi EX dikalikan EY gini. Nah ini tadi sudah dihitung semuanya, ternyata 3 dikurangi ini tadi 1, Y nya 2, ini sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Oke. Nah akhirnya kita ketemu kovariansinya sama dengan 1. Artinya apa? Artinya memang X dan Y tidak saling bebas. Oke, tidak saling bebas. Kenapa? Karena dia saling bebas, dua variabel random ini saling bebas ketika kovariansinya sama dengan 0. Oke, paham ya? Nah, untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan, terus bagaimana menentukan rata-rata bersyaratnya? Misalnya rata-rata bersyarat X diketahui Y sama dengan Y kecil gitu. Oke ya, ini dapat ditulis karena kontinu ya, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, di sini X, ini F, X, Y dengan syarat Y, di sini dx. Oke ya, berarti kita sekarang butuh fungsi densitas probabilitas bersyarat. Nah, kita sudah pelajari di materi sebelumnya ya. Coba kita mulai aja, ini catatan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Untuk mencari Fx dengan syarat Y, kemarin sudah pernah dibahas, ini F XY dibagi FY. Nah, kita tahu kan tadi di soal di atas bahwa F XY-nya itu E pangkat negatif Y tadi di soal ya, E pangkat negatif Y, sementara FY-nya sudah ketemu Y E pangkat negatif Y, sehingga kita sudah bisa membuat kesimpulan ini berarti 1/Y, atau secara umum bisa ditulis begini, F X dengan syarat Y adalah ini ya, 1/Y, ini 0 untuk, nah ini syaratnya seperti awalnya karena memang membutuhkan X dan Y, X ini Y ya, ini sampai tak hingga gini, ini X Y yang lain. Oke, kita sudah ketemu F X dengan syarat Y, sehingga kita bisa menuliskan tadi yang di depan tadi, berarti kita sudah bisa menuliskan EX dengan syarat Y ya, EX dengan syarat Y bisa kita lanjutkan di sini, berarti X dengan syarat Y gitu, atau Y sama dengan Y sama saja, negatif tak hingga sampai tak hingga, X F X dengan syarat Y dx, kita bisa agak longgar di sini ya. Berarti ini batasnya
dx berarti batasnya x, sementara x posisinya di sini. Nilainya Y ketika x-nya antara 0 sampai y. X-nya 0 sampai y, berarti dari negatif hingga sampai 0, ini x, 0 dx, ya, ditambah dari 0 sampai y. Karena tadi x-nya yang ada nilainya dari 0 sampai y, berarti di sini x, di sini 1/y, di sini dx. Oke ya. Terus ditambah dari y sampai tak hingga x kali 0 dx. Oke ya. Nah, sekarang yang kita hitung yang ada nilainya saja. Integral terhadap x berarti setengah x kuadrat kali 1/y, gini ya. Oke, ini y, ini 0. Nah, berarti hasil akhirnya adalah setengah y. Oke, ini adalah nilai harapan untuk x dengan syarat y. Kalau misalnya pertanyaannya gini, berapa nilai atau rata-ratanya x dengan syarat y sama dengan 4 misalnya, ya kita tinggal menuliskan berarti setengah kali setengah ya, ini ya, setengah kali y ini tadi berapa, 4, berarti sama dengan 2 gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan mencari variansi dari x dengan syarat y, ya, variansi x dengan syarat y sama dengan y kecil gitu ya. Oke, y sama dengan y kecil, formulanya sudah disebutkan di atas, adalah x kuadrat dengan syarat y ini ya dikurangi x dengan syarat y ini dikuadratin. Nah, ini sudah diperoleh di atas ya. Kita tinggal mencari x kuadrat dengan syarat y, atau kita agak ke bawah saja di sini sebagai catatan ya, notnya ya. Mencari x kuadrat dengan syarat y, ini mestinya integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga x kuadrat dikalikan f x dengan syarat y dx gitu ya. Oke, ini sama dengan atau agak ke kiri biar agak longgar, sama batasnya x berarti dari negatif tak hingga sampai 0 ya kan, x kuadrat kali 0 dx gini ya, ditambah dari 0 sampai y x kuadrat kali, nah tadi 1/y ini dx, ditambah dari y sampai tak hingga x kuadrat kali 0 dx. Oke, kita tentukan nilainya langsung aja, berarti 1/3 x pangkat 3 kali 1/y gini, ini y ini 0 ya, berarti 1/3 y kuadrat. Nah, ini nilai dari x kuadrat, berarti 1/3 y kuadrat. Nah, kita masukkan di sini nilainya tadi berarti apa, 1/3 y kuadrat, ini tadi x-nya sudah ditentukan di depan ya, setengah y dikuadratkan berarti 1/4 y kuadrat. Akhirnya ini sama dengan 1/12 y kuadrat. Ini variansinya. Tinggal memasukkan, kalau variansi x dengan syarat y sama dengan 4 tadi sepertinya. Nah, tinggal memasukkan ini nilainya berarti 16/12. Oke, saya kira itu ya untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.